Mantan flagship dari Google yang satu ini memang nggak resmi, tapi masih sangat menarik dan worth it untuk dibeli kok. So guys, welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak kalian yang komen, "Bang, review HP mantan flagship lagi dong." Ya, jadi langsung aja gue mau review Google Pixel 3. Gue udah pakai HP ini sekitar 2 bulan lebih sebelum jadiin Mi 10T Pro sebagai daily driver. Dan sekarang gue balik lagi. Kalau ditanya alasannya kenapa, jawabannya ada beberapa experience yang bisa gue temuin hanya di Pixel aja. Jadi langsung aja gue bahas apa yang jadi lebih dan kurangnya HP ini. Let's check it out. HP ini punya ukuran layar yang sangat kecil, atau gue bilang compact lah ya. Ukuran 5,5 inch-nya itu bener-bener bikin pengoperasian pakai satu tangan enak banget. Sentuh ke ujung kiri kanan layar itu masih bisa digapai dengan sangat amat mudah. Dan untuk desain, ya oke sih, memang masih agak jadul karena tebal, tapi at least bezel atas dan bawahnya itu simetris atau sama tebalnya. Jadi kelihatan bagus. Dan secara experience, resolusi Full HD Plus yang ditawarkan udah tajam dan tipe panel layar POLED-nya bagus. Hanya aja menurut gua kalau dipakai nonton, warnanya itu kurang true to life dan kurang berwarna kalau mau dibandingin HP-HP yang udah pernah gua coba dengan panel layar AMOLED. Tapi ya, secara overall oke aja menurut gua dan brightness-nya udah lebih dari cukup ketika dipakai di kondisi outdoor terik matahari yang cukup terang masih ngangkat. Dan kalau kalian tanya, ketahanan layarnya gimana bang? Kan ini HP mantan flagship. Jawabannya sudah ada Corning Gorilla Glass 5, tapi tetap gue saranin pakai screen protection tambahan. Dan kalau kalian tanya, bang, experience-nya gimana? Refresh rate? Jawabannya masih menggunakan 60Hz regular, tapi menurut gue karena alasan selanjutnya yaitu di OS-nya. Bikin 60Hz di layar HP ini tuh berasa mulus-mulus aja sih. Kalau kita ngomongin software, rasanya Pixel ini nggak pernah mengecewakan. Pertama, dalam segi update ini cepet banget. Setiap bulan atau awal bulan di tanggal 5, Google tuh bisa selalu bawa security patch beserta bug fixing kalau ada dan fitur baru kalaupun ada. Kedua, HP ini tuh dapat jaminan software update yang sangat panjang. Contoh, major software update itu 3 tahun dan 4 tahun security patch update. Dan HP ini masih bisa terima satu kali lagi software major update yaitu ke Android 12. Untuk security patch masih bisa sampai 2023. Ketiga, kita ngomongin secara Pixel experience atau UI-nya ini benar-benar pure Android. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah pakai smartphone pindah ke HP nih, gue bisa jamin kalian bakal cepet banget beradaptasi dengan UI yang satu ini. Karena nggak banyak customization, UI-nya simple, bloatware nggak banyak, pokoknya easy to use lah. Ini HP mantan flagship, jadi otomatis build quality-nya udah pasti solid, premium, dan berasa mahal. Back cover-nya menggunakan kaca asli atau Corning Gorilla Glass 5 dan frame-nya menggunakan metal asli. Apalagi yang gue suka, di Pixel 3 series ini membawa bahasa desain baru. Jadi ada dua tone warna mirip kayak Pixel 2 series, tapi berbedanya di bagian bawah ini dibuat frosted glass. Jadi pakai kaca asli, tapi kalau kalian sentuh atau usap-usap berasa halus yang gue suka. Di bagian atas, ya normal lah ya, kaca asli yang pantul. Tapi secara looks dan feels ini berasa mahal. Kalau misalkan kalian tanya, bang, berat dan tipisnya gimana? Menurut gua HP ini bisa bersaing sama HP-HP zaman sekarang yang punya bahasa desain tipis, tapi ringan juga. Ya ini tipis dan ringan banget sih. Kalau kalian tanya lagi, bang, apa sih yang kurang di bagian bodinya? Jawaban gua nggak ada, hanya aja di tombol power, volume up dan volume down-nya itu susah banget ditekan. Mesti ada ekstra tenaga buat pencetinnya pakai satu tangan. Itu aja sih. Apalagi HP ini juga punya rating IP67. Jadi kalau misalkan nggak sengaja kena cipratan air, kerendam di dalam air, harusnya masih aman selama nggak kalian lakukan secara sengaja. Karena again, IP67 ini ada sebagai extra protection aja kalau misalkan kalian apes. Performa dari Pixel 3 ini menurut gue masih bisa diandalkan kok, karena chipset yang dipakai adalah Qualcomm Snapdragon 845 dengan sistem fabrikasinya itu 10 nanometer. Untuk Antutunya bisa hit di angka 180 ribuan, yang memang kalau dibandingin sama Snapdragon 720G ataupun 732G masih kalah. Tapi
kan kita nggak cuma ngadu dalam segi angka aja, lebih ke performance in real life-nya itu yang lebih penting. Gue udah tes pakai game PUBG, bisa nyentuh settingan Ultra HD untuk grafik, dan untuk frame rate-nya bisa nyentuh di Ultra. Jadi, punya resolusi yang tajam dan lock di angka 45 fps. Hanya aja, satu kendala di Pixel 3, minimal yang 3 biasa ini yang gue coba sekarang, ketika panasnya udah mulai naik, ya bakalan sedikit throttle, alias FPS-nya itu lebih sering berasa frame drop. Kalau misalkan kalian main di kondisinya AC, ya mungkin lebih adem jadi lebih enak atau playable. Oh ya, settingan grafik smooth extreme juga tersedia, tapi again kalau throttle nggak fully load di 60 fps. Kalau kalian tanya Genshin Impact, gimana? Ya langsung aja kalian lihat ini sendiri ya. Kamera belakang di HP ini cuma punya single kamera aja dengan resolusi 12,2 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Hah? Cuman single kamera? Gak ada lensa ultra wide dan gak ada lensa tele? Iya nggak ada sih, tapi kalau kita ngomongin pixel lineup, kameranya itu nggak pernah ngecewain. Jadi walaupun resolusinya cuma 12,2 megapiksel, tapi detail yang ditangkap, wah ini nggak main-main. Tajam banget, sampai-sampai kalau kalian mau ngezoom, objek itu masih kelihatan detailnya, warna bagus, dynamic range ngangkat, terus saturation shadow highlight itu bagus. Apalagi kalau kalian nyalain HDR+, wah itu warna lebih ngangkat lagi. Walaupun jadi kurang natural, tapi kalau kalian ngejar dynamic range-nya, ini sih harus gue bilang bagus banget. Dan kalau kita ngomongin low light, kalian mau foto di mode biasa aja, hasil foto bagus dan natural. Apalagi nyalain night mode, gila sih. Night mode-nya Pixel ini bener-bener juara banget. Detailnya super ngangkat. Cahaya, even lagi kondisi minim, itu bisa super ngangkat. Dan yang gue suka, Pixel 3 ini di update Android 10 kalau nggak salah, ada fitur astrofotografi di mana kalian bisa capture Milky Way dalam sekali ngecekrek aja. Jadi nanti si AI akan otomatis ngambil berapa sampel foto dan berapa menitnya. Ini gue suka banget sih, gak sabar hunting nanti Milky Way. Penasaran banget. Dan satu lagi, pertanyaan dari kalian pasti, Bang, ini kan single kamera, jadi kalau misalkan kita mau foto bokeh, nggak bisa dong. Tenang, ini Google, AI-nya jago banget. Jadi kalau kalian mau foto portrait, even ke hewan peliharaan kalian, cuttingan bokehnya bisa gue bilang ini rapi untuk ukuran single kamera. Dan sekarang gue akan ngomongin kamera depan Pixel. Ya, HP ini atau di Pixel 3 series punya dua lensa kamera depan. Ya aneh, kebalik harusnya di kamera belakang, ini di kamera depan. Tapi nggak apa-apa, tetap gue suka. Lensa pertama ada 8 megapiksel wide angle, dan lensa kedua ada 8 megapiksel ultra wide angle. Jadi cocok ketika kalian mau foto rame-rame setelah COVID berakhir tentunya, itu bakalan pas. Karena semua orang bisa masuk dalam single frame. Ya ini lensa ultra wide bukannya luas banget. Dan yang gue suka lagi, hasil foto di primary lens 8 megapiksel wide angle plus ultra wide 8 megapikselnya itu detail. Selama kondisi cahaya cukup untuk ultrawide. Makanya kalau gue lebih prefer ketika kalian mau foto di kondisi cahaya yang kurang, terus mau foto pakai ngandalin 8 megapiksel ultrawide angle, aktifin aja fitur night sight supaya detailnya lebih ngangkat dan cahaya lebih ngangkat aja. Kalau misalkan kalian nggak ngaktifin night sight, hasil fotonya itu kelihatan banget bedanya antara primary lens dan ultrawide-nya. Untuk perekaman videonya gimana bang? Jawabannya, untuk perekaman video di kamera belakang primary lens HP ini capable sampai 4K 30 fps dan 1080p 30 fps. Yang harus gue bilang untuk hasil videonya stabil karena bantuan lensanya sih ada optic image stabilization-nya juga. Jadi hasil video stabil. Hanya aja kalah karena nggak bisa 1080p 60 fps atau 4K 60 fps. Tapi buat kalian yang nggak pentingin 60 fps, harus gue bilang ya udah lebih dari cukup. Dan untuk perekaman video kamera depannya juga stabil kok. Jadi udah bisa dipakai ngevlog dan berkonten kreasi langsung dari HP aja. Walaupun panel layar di HP ini sudah menggunakan POLED, tapi untuk sensor sidik jarinya masih menggunakan konvensional. Nggak apa-apa juga sih, bisa dimengerti karena ini HP mantan flagship tahun 2018. Untuk sensor sidik jarinya harus gue bilang punya performa yang cepet aja plus akurat.
Memang bukan yang paling cepet yang pernah gue coba, tapi menurut gue udah reliable. Dan yang gue suka, sensor sidik jarinya ini nggak cuma bisa baca sidik jari untuk unlock, tapi bisa ngaktifin gesture untuk tarik atau tutup control center menggunakan gesture sidik jari yang harus gue bilang keren. Karena handy aja gitu, nggak usah ribet-ribet tarik dari atas ke bawah, walaupun ini gampang di reach-nya juga. Dalam soal speaker, surprisingly HP ini tuh melebihi ekspektasi gue. Kecil-kecil cabai rawit banget. Karena sistem speaker yang dipakai itu stereo speaker alias ada 2 speaker. Satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah dagu yang dua-duanya menghadap ke depan. Sehingga kalau kalian pakai nonton, main game, ataupun denger musik menggunakan speaker bawahannya, makin immersive. Overall kualitas suaranya itu balance. Bassnya dapet, treble-nya dapet, dan clarity-nya dapet. Jadi biar kalian nggak penasaran, langsung aja gue pasang live testnya di volume 100%, langsung gue play. Gimana? Buat kalian yang nanyain port jack 3.5 masih ada bang? Jawabannya ini udah nggak ada sih. Jadi kalian harus beli adapter USB-C to port jack 3.5 atau pindah ke dunia wireless kalian. Haptic feedback di HP ini tuh menurut gua bagus. Vibration yang dikasih itu keras tapi lembut. Iya aneh, keras tapi lembut. Gua susah jelasinnya gimana karena mesti kalian coba sendiri. Kalau dipakai ngetik, vibrationnya tuh enak. Terus dipakai buka multitasking enak. Ngapus notifikasi juga kayak bagus banget. Ngunlock sensor sidik jarinya pun juga enak. Jadi menurut gua mesti kalian coba sendiri supaya bisa dapet pengalaman yang ada di Pixel ini. Pokoknya vibrationnya tuh berasa vibration mahal lah. Ada beberapa fitur yang gue suka di Pixel 3 series. Pertama, flip to shh. Jadi ketika kalian lagi mau fokus kerja, tapi nggak mau ke distract sama notifikasi yang masuk ke HP kalian, gampang banget. Gak usah ribet-ribet taruh ke mode silent ataupun vibrationnya doang yang nyalain, tenang. Ini tinggal hadapin ke bawah aja atau balikin HP ini ke bawah, nanti otomatis HP ini akan masuk ke do not disturb mode. Jadi ketika ada notifikasi yang masuk, ya kalian nggak akan tahu sehingga kerja bisa lebih fokus. Atau kalian mau tidur nggak keganggu, ya tinggal dibalikin aja HP-nya, jadi tidur bisa dengan tenang. Kedua yang gue suka, ada squeeze to trigger assistant. Jadi kalau kalian mau panggil Google Assistant tuh nggak usah shout. Tapi kalian tinggal remes aja di sisi kiri kanannya, nanti akan ke trigger Google Assistant. Fitur ini mirip kayak di HTC Phone sama ROG Phone 2 dan 3. Ya gue suka lah. Dan terakhir yang gue suka lagi, ada namanya itu bisa recognize song. Jadi ketika kalian lagi di luar ataupun lagi denger radio, terus kalian bingung yang nyanyi siapa atau lupa yang nyanyi siapa, gampang, HP ini bisa detect dengan sendirinya tanpa pakai third party aplikasi atau mesti ribet pencet-pencet apapun, nggak usah. Nanti kalau misalkan si Google udah update database-nya, ada lagu-lagu terbaru udah masuk, itu bisa muncul aja sendiri di bawah. Dan yang gue suka, bisa bekerja dalam kondisi offline alias tidak ada internet pun bisa baca lagu. Yang ini sih agak serem sih, berarti Google dengerin terus, tapi ya fungsinya keren aja gitu. Untuk memorinya, HP ini tidak bisa di-upgrade menggunakan microSD tambahan. Ya harus berpuas dengan internal memori yang kalian pilih. Tapi Google ada solusinya. Kalau misalkan internal memori kalian penuh itu karena hanya foto dan video, tenang, bisa kalian backup ke Google Photos dalam original quality. Ya, mau record video 4K, tinggal upload aja selama internet kalian kuat. Ya walaupun dukungan ini hanya disupport sampai tanggal Januari 31, 2022, alias masih ada 1 tahun lagi. Sisanya kalau misalkan kalian udah keburu upload lebih dari tanggal itu, jatuhnya ke high quality aja alias di downgrade sedikit dari original quality.
Ya minimal lumayan oke sih buat nambahin ekstra memori tanpa harus ribet-ribet hapus-hapus. Karena begitu udah ke backup, kalian bisa auto hapus. Jadi menurut gue ini oke. Bang, kapasitas baterai HP ini gimana? Kan kecil. Jawabannya HP ini punya kapasitas baterai 2915 mAh alias tidak sampai 3000 mAh. Yang kalau misalkan gua pemakaian cukup intens tanpa gaming, bisa dapat screen on time sekitar 4 jam sampai 5 jam kurang. Yang menurut gua masih oke sih, tapi buat kalian yang heavy usage, gue saranin harus beli extra powerbank karena gak bakalan cukup seharian penuh kalau kalian pakai gaming, nonton video streaming, apalagi pakai full cellular data. Setengah hari udah habis. Dan untuk ngecharge-nya memang ya bukan paling cepat, cuma support 18 watt fast charging. Jadi pengisian daya dari angka 5-100% itu makan waktu 1 jam 40 menit, kadang nyentuh 2 jam kalau misalkan sambil dipakai sedikit. Ya ini nggak masalah, tapi satu hal yang gue suka, HP ini tuh punya fitur HP flagship, yaitu wireless charging. Jadi ketika kalian mau ngecharge overnight, tinggal taruh ke charging pad aja, langsung otomatis ngecharge tanpa perlu kabel tambahan. Dan begitu udah penuh, tinggal tarik aja deh. Nggak pakai ribet kan? So guys, itu dia review 2 bulan bersama Google Pixel 3, HP mantan flagship buatan Google tahun 2018. Harus gue bilang, pakai Pixel 3 ini benar-benar puas. Dan faktanya pada tahun 2018 pas pertama kali Pixel 3 series keluar, gue beli Pixel 3 XL dan puas-puas aja kecuali di notch-nya yang agak tebal. Makanya sekarang ini gue beli Pixel 3 karena notch-nya itu simetris sama tebalnya gitu. Jadi lebih enak aja dilihat dan digunain karena ukuran layarnya yang lebih kecil. So far, kameranya bisa ngikutin zaman, fitur-fiturnya ngikutin zaman, dan layarnya juga oke banget sih. Oh iya, fitur NFC juga tersedia kok. Jadi menurut gua kalau kalian nemuin good deal untuk Pixel 3 dan support operator Indonesia, ya ini cocok banget sih buat kalian yang ngutamain kamera. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.